kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Hamba Engkau utus ya Tuhan untuk menyampaikan setiap firman-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak, Engkau mengurapi Bapak seluruh hamba-hambamu yang ada di Menara Doa Segala Bangsa ya Bapak. Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ya Tuhan. Ada urapan yang ilahi yang daripadamu Tuhan. Pertajam daya pendengaran mereka Tuhan. Terus Tuhan Yesus pertajam mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka Tuhan setiap firman yang ditaburkan itu Tuhan tidak sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi juga lidah bibir hambamu ini Tuhan. Kau taruh Tuhan Yesus panah api ya Tuhan Yesus. Sehingga setiap firman yang disampaikan itu menjadi terang ya Tuhan Yesus, karena terang itu telah datang ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Hari ini kami akan sampaikan tentang wadah untuk menerima kuasa. Wadah untuk menerima kuasa itu apa sih? Kebanyakan kan orang nanya, bagaimana sih caranya untuk menerima kuasa Tuhan itu? Bagaimana sih caranya untuk hidup berubah? Bagaimana sih caranya agar kita itu terjadi suatu perubahan? Amin. Kita baca Bapak Ibu. Kita baca Matius 9 ayat 1. Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Garis bawain kotanya sendiri. Kotanya Tuhan sendiri itu di mana? Di Yerusalem kah? Bethlehem kah? Atau di Kapernaum? Bapak Ibu, siapa yang ngerti? Buka mic. Kotanya sendiri, kotanya Tuhan sendiri yang membuat Tuhan itu terus datang ke kota itu. Bethlehem, Yerusalem atau Kapernaum, Bapak Ibu? Kapernaum? Kapernaum ya kan? Kita belajar dari kota Kapernaum untuk menjadi wadahnya. Apa yang dimaksud dengan kotanya sendiri, ya kan? Kapernaum ya kan? Kota Kapernaum itu kalau di Alkitab itu apa? Itu selalu Tuhan buat mujizat di kota itu. Buktinya mana? Ya kan? Kan selalu bilang, mana firman-Nya? Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Buktinya ya. Perhatikan ya, Yesus itu selalu kembali ke Kapernaum dan terus mengajar di kota itu sebagai pusat kegiatan ya. Kita buka ya kan. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Buktinya adalah Markus 5 ayat 22, Lukas 8 ayat 41. Di Kapernaum itu Yesus banyak melakukan mujizat ya. Nanti tolong baca sendiri ya Bapak Ibu ya. Terus Lukas 4 ayat 31. Setiap hari Sabat Tuhan Yesus itu mengajar di Kapernaum. Terus Lukas 5 ayat 1 Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yesus itu apa? Membuat muridnya itu menangkap ikan dengan cara lain. Bapak Ibu, terus Markus 1 ayat 21 sampai 28. Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan. Terus lagi ya kan? Markus 2 ayat 1 sampai 12, orang lumpuh yang diturunkan dari atap, ya kan, itu disembuhkan, itu di Kapernaum. Matius 17 ayat 24 sampai 27, Yesus menyediakan uang 4 dirham untuk membayar pajak dari mulut ikan, itu terjadi di Kapernaum. Matius 8 ayat 5 sampai 13, Yesus menyembuhkan hamba seorang panglima Romawi, ya kan? Itu yang lumpuh itu disembuhkan, terjadi di mana? Di Kapernaum. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Ya nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi, bisa baca. Itu adalah kota Kapernaum. Itu belum semuanya Bapak Ibu. Kalau semuanya itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Apa sih artinya dari Kapernaum itu ya? Kota Kapernaum itu bisa diartikan dengan kota yang komfort, kota yang nyaman ya kan, kota yang dinikmatin ya. Bahkan itu kota yang membuat Tuhan itu berkali-kali datang ke tempat itu Bapak Ibu. Kota yang sangat dicintai Tuhan ya kan. Kota yang sangat dinikmati dengan kenyamanan Tuhan. Itu menurut saya ya Bapak Ibu. Menurut saya karena kota Kapernaum itu kota yang terus dikunjungi Tuhan. Kota yang dimana Tuhan itu terus membuat mujizat di tempat itu. Kalau Tuhan terus datang ke kota itu dan terus membuat mujizat di kota itu, kira-kira kota itu kota yang baik-baik atau kota yang banyak kejahatan Bapak Ibu? Jahat. Kota yang jahat, betul ya kan? Berarti Tuhan itu mencari orang kudus atau mencari orang jahat Bapak Ibu? Mencari orang berdosa. Kudis. Mencari orang berdosa. Jahat, Bu. Mencari orang-orang yang berdosa Bapak Ibu untuk diadakan mujizat yang mungkin di kota itu banyak orang lumpuh ya kan, banyak yang orang terikat keturunan, banyak orang yang
lumpuh bukan berarti lumpuh secara stroke gitu ya Pak. Lumpuh itu bisa bermacam-macam. Banyak orang kusta itu juga bermacam-macam Bapak. Ada yang kusta hati ya kan, ada yang kusta iman, ada yang lumpuh secara iman, lumpuh secara pekerjaan, lumpuh dalam pelayanan, lumpuh dalam ekonomi, dan kelumpuhan itu bukan diartikan terus lumpuh begini Bapak Ibu ya. Nah, terus kenapa kok Tuhan kok senang sekali gitu ya? Karena di situ tuh orang-orangnya itu mau ya kan, mau bersungguh-sungguh mau berubah hidupnya. Amin. Mau berubah hidupnya ya. Ya, kegelapan itu kan menyelimuti kota mana, kota Kapernaum. Namun kota itu Tuhan menyatakan kuasanya. Mau nggak kita di menara doa segala bangsa ini Tuhan menyatakan kuasanya? Amin. 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 Kalau mau, kalau ada orang jahat, doakan, bukan dibebaskan. Amin. Terus mengapa kok demikian sih gitu ya? Karena lewat kota itu adalah apa? Kumpulan orang-orang yang berdosa itu orang yang belum percaya. Itu dia akan melihat mukjizat, akan melihat mukjizat Tuhan. Kemudian mereka menjadi percaya. Begitu juga Bapak Ibu kita. Kalau ada orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bebal, mungkin orang-orang yang menyakitkan Bapak Ibu ya, kita tetap dukung doa. Ya, kita tetap doakan mereka karena kita mau menjadi wadahnya melakukan mukjizat, ya kan, melakukan ada kuasa dari Tuhan. Amin. Jadi keajaiban Tuhan buat di sana itu akan membuat orang percaya, melihat dan mengaku bahwa bahwa Tuhan adalah yang ajaib. Amin. Mereka mau mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Terus kita baca lagi, 2 adalah iman. Kita baca Matius 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di sini garis bawahi iman. Tuhan melihat iman atau Tuhan melihat orang yang sakit? Untuk menyatakan keajaibannya. Melihat iman, Bapak Ibu. Melihat iman. Mungkin orang yang lumpuh itu belum beriman. Tapi Tuhan melihat orang yang membawanya itu ya Bapak Ibu, itu yang iman, yang beriman. Nah, jikalau kita Bapak Ibu, jikalau kita punya iman, namun hidup kita belum berubah, berarti apa Bapak Ibu? Berarti kita belum beriman, belum punya iman. Dan iman itu tumbuh dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, dan apa? Karena di firman Tuhan itu ada renungkanlah firman siang dan malam. Kalau kita baca firman Tuhan, kita renungkan enggak? Atau kita mau bacanya yang banyak, yang penting baca. Tapi setiap firman, setiap ayat pasti kita merenungkan. Jika tidak ada perubahan dalam hidup kita, ya hidup saudara maupun hidup saya, maka kita harus bertanya. Bertanya kepada siapa? Diriku sendiri, pada diri kita sendiri. Kenapa kok ini belum tercapai iman saya? Pertanyakan, seberapa keintiman kita? Untuk meraih iman, meraih sesuatu kan harus ada tindakan, harus ada respon, harus ada reaksi. Iman itu bisa rombongan Bapak Ibu ya. Kenapa kok iman rombongan? Loh, kalau kita itu ini nih, ada persekutuan doa, itu kan saling mendoakan, betul? Itu namanya iman rombongan. Saling mendoakan, saling membackup. Kayak di Menara Jaga itu namanya iman rombongan ya, bersama-sama unity gitu. Kalau yang didoakan belum punya iman, Tuhan akan melihat orang-orang yang mendoakan itu beriman. Itu namanya iman rombongan. Tapi kita juga harus punya iman sendiri. Betul? Kita harus punya iman sendiri. Ya, kekuatan iman itu apa sih? Kekuatan iman itu ada 3, ya kan? Iman membuat cara berpikir kita itu berbeda. 2, iman juga membuat cara memandang kita itu berbeda. 3, iman juga membuat semua yang terlihat sederhana bisa menjadi bagus dan besar, Bapak Ibu ya. Itulah ya mata iman. Mata iman itu kalau beriman ya kan, orang yang memiliki mata iman itu pasti apa? Penuh visi, ada impian, betul? Kalau orang yang beriman pasti ada visi, ada impian, sebuah mata yang apa? Yang akan lihat dari kacamata Tuhan melihat, bukan dunia melihat. Mungkin kalau dunia melihat, titel kamu apa? Tapi kalau iman Tuhan, cara Tuhan melihat,
Kamu mau saya bentuk enggak, Nak? Nah, itu. Imanmu sampai di mana? Hatimu mau enggak, Nak, dibentuk untuk dipakai menjadi wadah? Tuhan enggak pernah melihat titel. Tuhan enggak pernah melihat kekayaan. Tuhan enggak pernah melihat sebagai rutinitas, tapi Tuhan melihat dari hati. Betul? Dari hati kita. Siapa sih kita ini? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita itu cuma segelintir debu yang ada di telapak tangan Tuhan. Semakin ditekan debu itu, maka semakin melekat di hati Tuhan, semakin dibawa, semakin dituntun, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, kita jangan pernah kecewa, kita jangan pernah kepahitan, kita jangan pernah memandang orang itu dari sebelah mata ya. Saya seringkali Bapak Ibu, seringkali saya bicara, ngomong sama anak-anak yang saya layani ya. Makanya bukan suatu kebetulan ya. Waktu dulu di MDSW mengundang hamba Tuhan dari luar, beliau nggak tahu siapa saya, tapi beliau mendoakan, dan itu apa yang saya kerjakan tepat, bahwa saya akan membahas suatu lawatan anak-anak muda, dan itu benar gitu. Saya sering bilang, karena yang dilayani itu anak jalanan, anak putus sekolah, anak pengamen, anak pemulung, Bapak Ibu, ya kan? Saya terus bilang sama dia, jangan melihat orang dari segala sesuatu itu di depan matamu, tapi kita lihat dari kacamata Tuhan, cara Tuhan memandang, Bapak Ibu. Pertama kali saya melihat mereka itu dekil indekumal, ya kan, urakan gitu ya, urakan nggak jelas. Mungkin orang itu nggak ada yang mau menyentuh mereka, jangankan meluk, jangankan duduk bareng, jangankan makan bareng, nggak ada loh orang yang seperti mau melakukan itu. Tapi kalau Tuhan suruh kita mau menjadi terang buat mereka, kita harus lakukan. Amin. Dan saat ini saya melihat mereka itu menjadi seorang apa? Penginjil yang luar biasa, Bapak Ibu. Mereka itu orang-orang yang mau memberitakan kebenaran dengan kesungguhan hati. Bagaimana mereka itu dibentuk berapa tahun, selalu dimuridkan, selalu diajarin bagaimana cara adaptasi, bagaimana cara membawa jiwa, bagaimana cara hidup berubah. Mereka terus ditanamkan. Mereka nggak malu-malu, Bapak Ibu. Untuk apa? Di pasar-pasar mereka memberitakan kebenaran. Di jalan-jalan mereka memberitakan kebenaran. Nggak malu. Karena apa? Tuhan sendiri yang memakai mereka, Bapak Ibu ya. Itu bisa berubah 180 derajat, Bapak Ibu. Yang orang tatoan yang dulunya tato begitu begini, luar biasa mereka. Bisa mengajar di rumah Salom, mengajar untuk bimbel gratis anak-anak ya, Bapak Ibu. Itu luar biasa. Melihat mereka itu adalah melihat dengan gini loh, dengan kacamatanya Yesus. Kita lihat mereka adalah permata. Jika kita tahu suatu hari permata itu akan berkilau, apakah kita akan buang? Tidak, tapi kita akan kantongin terus, Bapak Ibu. Pasti kita akan simpan. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita belajar. Kita belajar memandang orang itu dari kacamata Tuhan memandang loh. Jangan kita memandang dengan kacamata dunia. Kalau kita memandang dengan kacamata dunia itu bisa terbalik, Bapak Ibu. Bisa terbalik. Ya, kadang orang yang tidak dianggap, itulah yang dianggap sama Tuhan. Orang yang kira-kira gini, siapa lu? Nah, itu kadang-kadang itu orang itu yang dicintai Tuhan. Harus waspada. Hati-hati, Bapak Ibu ya. Hati-hati. Setiap mengeluarkan perkataan juga kita harus koreksi. Koreksi hati. Amin. Amin. Jika kita mengganti kacamata dengan kacamata yang cara Tuhan memandang, itu pasti tepat, cepat, tangkas. Itu. Terus iman juga nggak harus langsung beriman. Iman itu juga harus dilatih, Bapak Ibu. Harus dilatih, harus berjalan hari demi hari. Saya juga begitu. Melatih iman saya dari tahun 96 saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan sendiri hadir kepada saya ya. Jadi bukan melalui siapapun, bukan melalui manusia yang menginjilin saya, tapi Tuhan sendiri hadir sama saya. Ya kan? Itu saya juga memiliki iman ya dari hari ke hari ke hari ke hari. Ya, saya terus belajar ya kan. Karena tidak ada iman itu yang iman karbitan, tidak ada orang kekayaan yang kekayaan karbitan. Segala sesuatu Bapak Ibu, kalau yang karbitan, makanan yang karbitan, yang instan, itu perlu dipertanyakan. Itu pasti ada sesuatu, hal ada tuntutan yang lain. Betul? Coba kalau orang kaya mendadak, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Kalau iman-iman yang mendadak seperti itu, orang yang terus-terus naik, wow, nah itu perlu dipertanyakan, karena itu karbitan. Ya kan? Tapi kalau iman yang benar-benar dilatih, itu pasti akan naik step by step. Betul? 1, 2, 3, dan seterusnya. Pasti itu akan meningkat iman kita gitu ya. Iman seseorang itu bisa dilihat Bapak Ibu. Di saat dia ada badai,
di saat menerima hujan angin menerpa. Itu bisa dilihat imannya, ya kan? Bagaimana iman dia setelah dia itu menerima badai kehidupan, badai rumah tangga, badai ekonomi, ya kan? Sesuatu pokoknya yang menerpa, yang menyakitkan. Apakah dia itu masih beriman? Nah, itu bisa dinilai dari situ, Bapak Ibu. Amin. Iman itu akan bertumbuh dan berlebat sehingga akan dipakai Tuhan. Kalau kita punya iman kita itu bisa bertumbuh, bisa berbuah, ya kan? Pasti Tuhan akan pakai. Karena segala sesuatu itu dilihat dari buah-buahnya, bukan dilihat dari titelnya, tapi dari buah-buahnya. Amin. Kalau buahnya manis, tentu akan banyak sekali orang mau menghubungin. Kalau buahnya pahit, aduh, siapa yang mau dekati buah pahit? Nah, jadi segala sesuatu dilihat dari buahnya. Amin. 3, kuasa pengampunan. Kita baca Matius 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Garis bawahi pengampunan, garis bawahi diampuni. Sebenarnya mujizat itu bisa digerakkan oleh kuasa pengampunan, Bapak Ibu, ya. Kuasa pengampunan, kalau kita ada kesalahan, kita cepat-cepat bertobat, Bapak Ibu, ya. Pertobatan itu orang kalau sudah bertobat itu nggak usah berkoar-koar. Saya sudah bertobat, nggak usah. Kalau kita sudah bertobat, diam, kita merunduk bahwa kita itu mengakui segala kesalahan, diam. Tapi kalau orangnya saya sudah bertobat, setiap hari saya sudah bertobat, berarti dia nggak ada pertobatan. Pertobatan nggak usah dibicarakan, tapi pertobatan itu, ayo kita mulai berubah. Amin. Kita mulai berubah. Nah, itu adalah sebuah pertobatan. Jadi pertobatan nggak usah, waduh, saya udah nggak itu ini. Perlu dipertanyakan, Bapak Ibu, ya. Ada kuasa yang dilepaskan oleh Tuhan dengan kuasa pengampunannya itu. Mungkin saat ini orang lumpuh itu belum bertobat, Bapak Ibu, ya. Orang lumpuh itu belum bertobat. Mungkin dia ada kepahitan, ya kan? Ada kepahitan sama orang yang seringkali menyerang, yang seringkali membuat dia jengkel, membuat dia kecewa, mungkin ada kepahitan, ya kan. Nah, jadi dia, kenapa Bapak Ibu? Dia masih ada kepahitan itu kan belum mau mengampuni orang itu, maka tidak bisa melakukan suatu mujizat, Bapak Ibu. Tapi kalau dia melepaskan pengampunan kepada orang itu, maka Tuhan mengasihi dia. Kita bisa melakukan suatu mujizat dengan caranya Tuhan, Bapak Ibu, ya. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang menyakiti kita, Bapak Ibu, kita nggak usah perlu klarifikasi. Dulu saya begitu, Bapak Ibu. Dulu saya kalau saya dijahatin orang, saya harus temuin orang itu, saya harus didamaikan, gitu. Tapi Tuhan ternyata beda. Nah, gimana kamu bisa berlari? Kalau kamu dikit-dikit, kamu harus melepaskan tali dulu. Karena jadi kamu nggak bisa lari. Kalau kamu mau lari terus, kamu ingat kalau pelari itu kalau dilemparin tali itu akan mengikat kakinya enggak Tuhan. Nah, kenapa kamu nggak lakukan seperti itu? Ampuni dia, berkati dia, doakan dia, sudah terlepas. Nah, jangan ada kepahitan yang ada di hati kamu. Maka dari itu Bapak Ibu, biarpun orang mau mengecewakan, orang mau menyerang, orang mau fitnah, orang mau maki-maki saya, terima kasih. Karena dari situ Tuhan mempromosikan. Dari situ kalau kita mengampuni, kita dipromosikan sama Tuhan. Yang penting hati kita jangan ada kepahitan, jangan ada kekecewaan. Amin. Kita tetap lepaskan pengampunan. Jadi nggak usah perlu klarifikasi kepada dia atau minta didamaikan. No. Dengan pengampunan itu Tuhan sudah. Yang penting kan Tuhan tahu hati kita itu sudah mengampuni mereka. Gitu. Amin. Itu sudah ada kuasa untuk apa? Menjadi wadahnya Tuhan. Ya kan? Menjadi wadahnya Tuhan. Terus yang keempat adalah mendengar perintahnya. Ya kan? Mendengar perintahnya nanti Bapak Ibu nanti tolong baca sendiri ya. Matius 9 ayat 3 sampai 7 ya kan. Kenapa kok kita harus mendengar perintahnya? Ya jika kita ingin menjadi wadah, Tuhan kita harus menerima kuasa ya kan. Adalah apa? Saudara harus mendengarkan perintahnya dan melakukan setiap perintahnya itu. Bukan cuma mendengar saja tapi enggak melakukan. No. Mendengar dan melakukan perintahnya. Amin. Itu kalau mau menjadi wadahnya ya kan. Karena itu adalah poin-poin yang itu menjadi kunci dalam hidup kita untuk menjadi wadah. Menjadi wadah menyatakan kuasanya Tuhan. Amin. Latih dengar suara Tuhan, ya kan? Maka saudara akan melihat masa-masa yang tepat, kapasitas yang tepat ya, yang diperluas. Jadi kita mulai terbuka karena tuntunan Roh itu, Bapak Ibu, Roh Kudus itu
kita itu mendengar suara Tuhan atau suara manusia atau suara hati. Kita harus bisa membedakan. Amin. Harus bisa membedakan Bapak Ibu ya. Apa sih kok harus kita lakukan dan mendengarkan perintahnya? 1. Matius 9 ayat 6. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Garis bawain, bangunlah. Ya. Bangun dibutuhkan apa Bapak Ibu? Kita bangun itu dibutuhkan keberanian. Untuk apa? Untuk bangun. Yang orang lumpuh bertahun-tahun pasti ada keraguan untuk bangun Bapak Ibu. Harus berani untuk bangun. Kalau kita ada keberanian untuk bangun, berarti kita harus berani mengambil keputusan. Betul? Kalau kita lumpuh dalam usaha, aduh usaha saya kok gini turun terus. Kalau kita nggak ada keberanian, nggak mau mengambil keputusan, aku akan bangun. Dia akan lumpuh terus. Jadi harus ada keberanian untuk bangun. Karena di firman Tuhan juga mengatakan harus berani bangun. Terus bulatkan hati. Untuk bangun itu kita juga butuh kebulatan hati Bapak Ibu ya. Kita perlu kebulatan hati, kita juga harus menyembah Tuhan, Allah yang karena itu semuanya kan Allah yang mengubahkan Bapak Ibu ya. Kalau kita mau bangun dan kita tidak membulatkan hati untuk mengambil keputusan, itu juga sulit Bapak Ibu. Masih ada keraguan. Karena keraguan itu harus benar-benar itu dipotong. Jangan pernah ada keraguan. Saya tidak pernah ada keraguan Bapak Ibu. Apapun yang saya kerjakan, Tuhan utus saya kemana hari ini? Ke sini, siap. Sekalipun belum pegang apa-apa, tapi setiap Tuhan yang perintahkan, pasti Tuhan akan sediakan segala sesuatunya. Apapun, biarpun orang mau bilang begitu, begini, tapi kalau Tuhan yang perintahkan, semuanya jalan terbuka. Amin. Pasti mujizat itu terjadi. Terus kita harus memotong setiap keraguan itu, Bapak Ibu. Kenapa sih kok kita harus memotong keraguan? Ya, mungkin kita nggak percaya, itu harus dipotong, Bapak Ibu ya. Kebanyakan orang kan nggak percaya, ya kan? Masa sih? Kan sekarang harus begini, begitu. Jangan pernah dengarkan setiap keraguan. Jangan pernah dengarkan setiap intimidasi. Potong. Karena tanpa dipotong, Bapak Ibu nggak bakal bisa bangun, nggak bisa bakal bangkit, nggak bisa membulatkan hati. Tapi keraguan itu terus ada di sini. Ada di sini. Betul? Juga harus ada apa, Bapak Ibu? Ada dorongan dari dalam untuk keluar. Betul? Kalau kita dari dalam untuk keluar, gimana caranya ya? Kadang kan begini ya, kita itu dibutuhkan tekad, ya kan? Dibutuhkan rema, ya kan? Di dalam hidup kita itu ada rema. Misalkan dari dalam, aduh, aku pengen melangkah ke sana ya. Aku rindu loh, ya kan? Rindu pengen melangkah ke sana. Itu kan dorongan dari dalam untuk keluar. Itu kita juga harus jalankan, Bapak Ibu. Jangan ditunda-tunda. Jangan, itu mungkin cuma bisikan-bisikan, itu cuma itu entar aja lah. Nggak bisa. Amin, begitu, amin. Amin. Apa yang kita dengar harus kita apa? Lakukan. Kita lakukan. Apa yang ada di rema dalam hati kita itu harus kita kerjakan, Bapak Ibu, dorongan dari hati ya kan. Terus di situ Tuhan juga bilang, angkat tempat tidurmu ya kan, renungkan ya. Kisah orang lumpuh itu Bapak Ibu, ya itu dibahas di firman Tuhan dari orang yang lumpuh dan di tempat tidur ya kan. Nah, itu kemudian bangun dan ambil keputusan untuk apa? Untuk bangun. Dia ambil keputusan. Mungkin dia lumpuh sudah lama sekali Bapak Ibu. Jadi dia nggak mau gitu ya. Nggak mau lah, ngapain saya bangun, itu ada keraguan. Tapi kalau dia mau mengambil keputusan untuk bangun, maka dia akan bangkit. Betul, begitu juga kita. Bapak Ibu, kalau kita mau mengambil keputusan untuk bangun, lakukan, kerjakan, bangun. Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak kenal saya, cuma kenal di Zoom ya kan. Nggak tahu sepak terjangnya gitu ya. Nggak tahu kemana-mananya gitu. Cuma kenal di Zoom. Tapi percayalah Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu merespon, ada keajaiban. Bapak Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Wadahnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Dimanapun Bapak Ibu berpijak, di situ terang pasti datang. Setiap kegelapan pasti sirna. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, Amin. kerjakan Amin. ya. Amin. Kerjakan Amin. yang ditugaskan. Amin. Ya. Kerjakan yang ditugaskan. Matius 9 ayat 6b. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Mengapa? Pulanglah ke rumahmu. Tuhan suruh bangun, ya kan, dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu, kenapa kalau orang meninggal itu ditulisnya telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Nah, berarti kita ini selama kita hidup ini kita itu apa? Kita itu dalam perjalanan pulang, betul?
Perjalanan pulang loh Bapak Ibu. Enggak langsung ke ini. Itu kan cuma disuruh jalan pulang aja secara duniawi. No. Resapi, renungkan, apa itu maksudnya? Ya kan? Apa itu? Kerjakan tugas, ya kan? Berarti kita itu selama hidup kita ini, sebelum sampai di rumah, dalam perjalanan kita itu untuk menceritakan apa, Bapak Ibu? Untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, untuk menceritakan apa? Keajaiban Tuhan, untuk menceritakan Tuhan itu ternyata nyata hidup, untuk menceritakan Tuhan itu benar melindungi, untuk menyatakan Tuhan itu benar perisaiku. Betul? Sehingga di situ selama perjalanan hidup kita, orang itu akan melihat, oh ternyata orang itu terpancar sinar kemuliaan, oh ternyata orang itu sudah penuh dengan keajaiban, oh ternyata orang itu telah berubah hidupnya. Sehingga selama perjalanan kita hidup pulang sampai di rumah itu, sudah banyak orang yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Betul? Jadi kita itu selama perjalanan pulang, ya yang dimaksud dengan pulanglah ke rumahmu, ya kan? Berarti selama kita perjalanan pulang itu kita harus memberitakan kuasa Tuhan, kita harus bangun dan bangkit Bapak Ibu, agar semua orang itu melihat bahwa Allah itu hidup. Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberkati, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang terang, yang menyinari, ya kan? Roh Kudus yang terus menerangi pikiran, hati, ya kan? Firman Tuhan itu ternyata sebagai pelita di setiap langkah. Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Selalu ingat, oh di situ ada firman Tuhan yang mengatakan ini. Amin. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau baca firman, renungkan. Setiap ayat demi ayat, Bapak Ibu, ya kan? Harus direnungkan, ya. Amin. Terus patuh, 5 adalah patuh, lalu kerjakan. Matius 9 ayat 7. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang, ya kan? Dan orang itu mengerjakan, Bapak Ibu, ya. Orang itu mengerjakan, ya. Nah, untuk menjadi wadah, kita harus menjadi apa? Pelaku firman. Kita harus melakukan yang namanya iman kita sendiri. Kita juga harus melakukan apa, Bapak Ibu? Kalau kita hidup, Bapak Ibu, hidup berubah dan mengalami mukjizat, itu pasti kita harus review, Bapak Ibu. Kita review. Hari-hari ini, Bapak Ibu, kira-kira Tuhan itu menyuruh Bapak Ibu apa? Menyuruh kita apa? Cepat kerjakan Bapak Ibu. Cepat kerjakan, cepat lakukan. Jangan pernah ditunda-tunda, karena setiap penundaan itu akan menutup pintu-pintu gerbang Bapak Ibu. Tapi kalau kita terus lakukan. Nah, di situ pintu gerbang akan terus terbuka. Amin. Kerjakan Bapak Ibu. Jangan pernah ada penundaan, tapi lakukan. Kalau mau menjadi wadah, ya kan? Ya, dan semua yang kita lakukan itu semuanya untuk siapa Bapak Ibu? Untuk Tuhan, ya kan? Untuk Tuhan. Kita baca Matius 9 ayat 8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Hari-hari ini Bapak Ibu, ya. Ayo saya mengajak Bapak Ibu, ya kan? Untuk mengupas cara berpikir, ya kan? Cara mengupas, cara berpikir lama, yang dulu-dulu cara pikirnya itu seperti apa? Jangan pakai kacamata dunia, jangan berpikir secara dunia. Tanya Tuhan, ya kan? Dalam keintiman kita sehari-hari itu pasti Tuhan bicara. Apa yang harus saya kerjakan hari ini? Apa yang harus saya lakukan hari ini, ya kan? Itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan untuk kita, ya kan? Biarkan Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil. Jangan kita semakin besar, Tuhannya semakin kecil. Tapi biarkan Tuhan semakin dimuliakan. Kita semakin kecil. Biarin. Nggak dibanyak kenal orang, banyak. Nggak apa-apa. Saya nggak banyak dikenal orang, no problem. Betul? Ya kan? Di sana Bapak Ibu, di pelosok-pelosok itu butuh uluran tangan Ibu loh. Di pelosok-pelosok itu butuh sentuhan tangan Ibu loh. Di pelosok-pelosok itu butuh hati Ibu loh. Benar. Kita pergi ke pelosok-pelosok. Biar kita melihat mereka itu dari Haleluya. Melihat. Benar. Bahwa kita itu cara memandang mereka itu dengan kacamata cara Tuhan memandang kita. Ya, Karena butuh kita semua loh Bapak Ibu. Juga bukan butuh saya saja. Butuh kita semua. Uluran tangan kita semua. Hati kita semua. Hidup kita semua. Minta, ini aku Tuhan. Pakai aku untuk menjadi wadahmu. Ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Supaya hidupku tidak sia-sia.
Kalau melayani secara online sama melayani secara fakta, itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Sangat berbeda. Bisa melayani di online, belum tentu terjun ke lapangan itu bisa seperti itu. Beda, Bapak Ibu. Perlu hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Perlu penundukan diri. Rela, benar-benar harus menyalipkan segala kedagingannya. Kadang itu tidak dihormati. Seorang penginjil itu jarang orang menghormati, Bapak Ibu. Malah sering dihina, diremehkan. Itu sering kali. Nah, saya ngomong begitu karena saya mengalami. Sering direndahkan, siapa sih dia gini-gini. Bahkan sering dikritik. Jadi kalau dikritik kita nggak usah marah. Karena kritikan itu akan mengangkat kita. Karena kritikan itu akan mempromosikan kita. Amin. Jadi jangan marah Bapak Ibu. Saya dikritik, bodoh amat. Saya kalau bukan Tuhan yang suruh, enggak saya. Kita belajar. Kita belajar dari apa? Dari cara metaforpose kupu-kupu. Nah, ya kan? Kupu-kupu itu awalnya dari apa Bapak Ibu? Ulat. Ulat itu sangat merugikan orang, sangat mengganggu orang. Di saat kita baru bertobat, Bapak Ibu, mungkin saya sangat mengganggu banyak orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sering tanya, ya kan? Ini apa sih? Ini apa sih? Sering tanya, mungkin mengganggu orang, ya kan? Itulah jadi ulat, ya kan? Tapi lama-lama setelah mengerti, ya kan, banyak berpuasa. Maksudnya berpuasa nanti kalau mau tanya japri ya, maksudnya apa ya? Terus apa? Akhirnya berubah menjadi kepompong. Ya. Kepompong itu seperti apa Bapak Ibu? Setiap kita ada tekanan, ya kan? Kepompong itu kan ditekan, betul? Ditekan. Ada tekanan, ada badai, ada penghinaan, ya kan? Itu tekanannya, tekanan ada serangan, itu tekanan, itu kita lagi menjadi kepompong. Tapi kita terus bergerak. Kalau kita mau keluar dari kepompong, kita harus apa? Bergerak dan menguatkan otot. Supaya menjadi kupu-kupu yang kuat. Kita harus menggerakkan terus, kita terus bergerak terus. Berarti di saat badai, di saat serangan itu datang, di saat segala intimidasi itu datang, kita duduk di kaki Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan. Jangan duduk di kaki Tuhan. Kiranya ada kesalahan Tuhan, biar Tuhan saja yang mengoreksi. Betul? Biar kita yang mengoreksi, gitu. Di saat kita sudah kuat, ya kan, kita keluar dari kepompong. Betul? Dan itu menjadi kupu-kupu. Betul? Kalau kita sudah menjadi kupu-kupu yang sudah kuat, menjadi kupu-kupu yang indah, menjadi kupu-kupu yang indahlah dipandang orang, yang indah dipandang siapapun, nah di situ kita akan bisa terbang. Yang indah dipandang sama Tuhan, ya kan? Karena kalau pandangan manusia sama pandangan Tuhan itu sangat berbeda. Ya kan? Sangat jauh berbeda, ya kan? Kalau pandangan Tuhan itu dari sini, kalau pandangan orang itu dari fisik dan titel, itu pandangan manusia. Tapi kalau pandangan Tuhan itu enggak dari sini, Bapak Ibu ya, dari hati, ya kan? Dari hati. Maka kalau kita sudah menjadi kupu-kupu yang kuat, maka kita akan terbang bebas kemanapun Tuhan perintahkan, terus terbang. Itu kami alami Bapak Ibu. Ada saat-saatnya seperti itu. Ada saat-saatnya saya menjadi ulat, ada saat-saatnya saya menjadi kepompong, ada saat-saatnya saya menjadi kupu-kupu. Mungkin indah di hadapan Tuhan, tapi belum tentu indah di hadapan manusia, Bapak Ibu. Amin? Betul? Nah, betul. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Amin. Mohon maaf, saya kemarin sudah izin sama Bu Moren, ya kan, bahwa saya harus cepatnya. Dan terima kasih kiranya setiap firman Tuhan yang ditaburkan ini bisa menjadi berkat, bisa membawa suatu perubahan, pembaharuan dalam kehidupan iman Bapak Ibu untuk menjadi wadah-wadahnya Tuhan. Saya mau menyaksikan bagaimana seorang penginjil itu seperti firman yang disampaikan Evangelis Lis. Jadi memang kita harus siap tempur hati, pikiran, dan perasaan. Saya mau katakan saya mengalami bagaimana saya ditolak sampai saya tidur di emperan pedagang bersama dengan teman saya. Tapi di situ saya melihat kedaulatan Tuhan menyertai kami berdua, sehingga ada terobosan-terobosan pada waktu kami direndahkan, kami mau katakan namamu Tuhan ditinggikan. Dengan kami direndahkan, kami tidur di emperan, ada sukacita. Lalu terobosan jiwa-jiwa itu Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan berjalan seperti
yang Tuhan percayakan buat kami. Dan itulah memang saya melihat memang di bawah-bawah kita ini banyak orang yang saya bilang sama teman saya ini banyak orang terjun bebas yang dia tidak memikirkan lagi dengan keselamatan. Dan inilah kita waktunya untuk kita merebut jiwa-jiwa yang terhilang. Dan ibu saya sebelum dia meninggal, dia bawa saya keliling naik becak, dia katakan gini, tukang becak ini di dunia aja dia udah sulit cari duit. Lalu di surga dia belum tahu kemana dia pergi. Apa tanggung jawab kita semua? Itu yang mama saya sampaikan sebelum dia meninggal. Dan Tuhan, kita di MDSB ini tidak secara kebetulan, semua Tuhan sudah perlengkapi kita. Kita memiliki senjata perang, kita memiliki firman Tuhan dasarnya yang kuat, dan kita minta malaikat yang seperti Pak Pastor Hebron juga untuk menyertai pekerjaan amanat agung. Semua sudah diperlengkapi, tinggal kita mau stay untuk bekerja di ladang Tuhan. Inilah dia ketepatannya, karena waktu Tuhan sudah segera. Terima kasih buat kesaksian ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya dapat di Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Firman itu mengatakan tentang doa untuk jiwa kita Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas jiwa kita. Jadi apa kondisi jiwa kita itu menentukan kondisi yang lain-lain, karena kita tahu kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi Tuhan mengingatkan itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Tentang penginjilan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa firman itu memang tidak sia-sia. Saya mendapatkan sesuatu dari Yesus tentang kasih. Bagaimana kita melayani tidak memandang dari karakter orang atau jiwa-jiwa yang kita layani. Dan saya di sini punya pengalaman, saya melayani pemulung. Kemarin kan 2 orang yang saya minta doakan sama Pastor Hebron, didoakan waktu baptis, ya saya sangat bersyukur mereka bertumbuh luar biasa untuk menyampaikan kebenaran kepada keluarganya. Itu yang saya alami, bahwa kita di sini melayani Tuhan itu kasih. Bagaimana Tuhan sudah mengorbankan dirinya, kita harus juga melayani dengan kasih. Dan di sini tentang kasih. Dan kalau masalah puasa sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan tinggal kita praktik bagaimana Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Saya mendapatkan bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Bagaimana juga kita sayang jiwa-jiwa. Dan tiga yang saya dapat dari tadi Elis, bahwa kemurahan, kerendahan hati, dan kasih. Kalau kita sudah punya itu 3, semua jiwa-jiwa itu Tuhan menangkan buat kita. Karena 3 aja Tuhan tegur dalam diri saya, bahwa kamu harus kemurahan. Kemurahan gimana? Kemurahan hati, rendah hati, dan kasih. Dan puji Tuhan saya praktek selama Tuhan memberikan teguran itu selama saya di MDS ini saya praktek, ternyata itu luar biasa bagi diri pribadi saya, bahkan dengan istri, bahkan jiwa-jiwa itu sering mau datang kepada saya untuk mendengarkan keselamatan. Saya rindu supaya MDS ini selalu mendukung kita support dalam doa, supaya bagaimana jiwa-jiwa ini betul-betul mengenal Tuhan, karena ada banyak di luar sana yang membutuhkan keselamatan, bahkan yang jauh dari keluarga, bahkan sekarang ini masalah ekonomi, masalah penyakit, banyak yang datang doakan. Kita hanya aja yang nge-stream, kadang-kadang kita tidak mau melayani mereka, bahwa Tuhan sudah memberi kita kuasa mendoakan mereka. Jadi saya sangat bersyukur sudah 1 tahun di Indonesia ini saya banyak dapat pengajaran dan banyak juga dapat firman, bahwa firman tidak sia-sia kalau praktek. Tapi betul mau praktek. Banyak saya lihat orang-orang itu cuma dengar tapi tidak mau praktek. Saya dapat dari Ibu Elis bahwa luar biasa. Saya juga melayani di sini anak-anak jalanan, anak pengamen, bahkan saya juga layani di sini anak-anak yang suka, itu bilang orang yang banyak tatonya itu, yang saya layani di sini. Saya bilang sama mereka, kalian tuh masih bersyukur, Tuhan masih memberikan nafas, masih memberikan kalian bisa bernyanyi di jalanan. Tapi Tuhan, kalian mau kemana kalau kalian tidak mencari jalan yang sesungguhnya? Yang saya ajar sama mereka, walaupun saya pelan-pelan, saya sangat bersyukur bahwa saya dapat pengajaran di MDS ini. Luar biasa, saya diberkati pagi ini. Terima kasih. Itu aja. Shalom semuanya. Saya mengucap syukur, terima kasih, Tuhan itu baik sekali sama saya. Ketika kemarin saya terkena COVID, saya tanpa sengaja
saya didoakan hambanya, didoakan Pastor Hebron, dan saya juga sekarang sudah sembuh, semakin baik dan semakin pulih. Terus yang bikin buat mujizat Tuhan itu luar biasa, malam-malam seketika saya nggak bisa tidur karena demam, itu ada klien chatting saya minta tolong dicarikan rumah sewa. Nah, terus saya bingung ini cari di mana, ya sedapat-dapatnya saya carikan, akhirnya yang mujizatnya itu paginya saya dapatkan, lalu langsung orang itu viewing, langsung orang itu jadi sewa. Dia sampai terima kasih, saya sampai ya rasanya risih karena terima kasihnya terlalu banyak. Saya hanya cuma jawab yang jangan terima kasih sama saya, tapi karena itu Tuhan yang memakai diri saya untuk jadi saluran berkat biar dia dapat rumah. Jadi orang itu sungguh, dia sudah keliling 6 bulan loh. Dia kos itu di daerah Petemun, kos keliling-keliling, dapat rumahnya selalu menyusahkan. Tapi kali itu dia bilang dia dapat langsung suka, langsung jadi, bisa mungkin hari ini transaksinya. Terima kasih Pastor Hebron dan teman-teman MDSB juga. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya, Tuhan menolong saya. Kalau suka ikut doa pagi, doa malam, bahkan siang gitu ya. Itulah berkat Tuhan, Tuhan menolong saya. Nah, memang waktu itu saya sepertinya Tuhan menggerakkan saya suruh pindah Indomari di atas, tapi saya pikir nanti aja gitu ya. Ternyatanya waktu itu nggak jadi. Kemarin tuh kebanjiran, banjir sampai di gereja ini sampai dada gitu ya. Nah saya bersyukur ya Tuhan tolong gitu semuanya. Itulah kebaikan Tuhan ya, Tuhan menolong saya. Saya bersyukur memang kalau saya dengar-dengeran gitu sama Roh Kudus nggak terlalu capek ya, baju saya pada habis kerendam air semua, kerendam separuh, yang separuh bisa diangkat. Kalau saya ingat gitu, saya bilang kok suruh pindahin ke atas lemari, kenapa gitu maksud saya. Tapi saya juga mau gitu, tapi saya pikir nanti gitu. Ternyatanya kemarin banjir, ini daerah saya semua banjir. Yang lain-lain itu di bawahnya itu sampai 1 genteng gitu, sampai gentengnya aja yang kelihatan gitu udah pada banjir. Nah saya bersyukur di situ, Tuhan tolong saya. Dia berikan kekuatan sama saya. Biarpun rasa capek gitu, tapi malam saya berdoa, Tuhan tolong. Biar saya kuat gitu ya. Jangan sakit gitu. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan menolong saya. Malam juga biasa sakit masa ya. Tapi mau cari obat kemana gitu. Obatnya juga nggak tahu gitu. Udah kemana gitu. Tapi saya bersyukur malam itu Tuhan langsung hilangkan sakit. Dan saya bisa tidur dengan baik gitu. Itu satu berkat Tuhan ya saudara, dimana saya ingat menara doa terus berdoa buat saya gitu. Sebab itu saya bersyukurlah Tuhan tolong. Saya dulu juga suruh masuk bantu doa saya sakit mah gitu, saya juga didoakan gitu. Itulah Tuhan baik, selalu menolong ya. Jadi hari ini saya pengen bersaksi supaya Tuhan tolong, ini lagi beres-beres gitu saudara, biarpun rasanya begitu capeknya, tapi saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan terus. Saya terus berdoa, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan tolong. Setiap bekerja begitu jalan juga Tuhan tolong. Takut kepleset ya. Kayaknya berapa kali mau kepleset gitu. Tapi Tuhan tolong semuanya. Sebab itu ya saya bersyukur ya, bantu doa terus buat saya. Buat pelayanan di Serang. Jadi semua nih berapa RT ini kebanjiran semuanya gitu ya. Jadi saya bersyukur kemarin juga diangkat pakai itu perahu karet ya, karena udah dalam nggak bisa keluar gitu. Nah saya bantu doa biar Tuhan memberkati. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati semuanya. Biar ya menara doa terus, bantu doa terus biar Tuhan tolong semuanya, biar lebih maju lagi pekerjaan Tuhan di Serang, biar banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya.